Selamat datang di video kami. Di video ini kami akan membahas UAS Komunikasi Data. Di sini kami beranggotakan yang pertama Geta Irwan, yang kedua Melinda Diahwardani, yang ketiga Monica Febiola Audia, dan yang keempat Wayan Agus Wijaya. 1. Media komunikasi data. Media transmisi adalah media atau alat yang bisa menentukan kualitas dan kecepatan transmisi. Bisa berbentuk kabel UTP, STP, kabel klasikal, dan kabel fiber optik, dan atau berbentuk gelombang elektromagnetik, microwave, satelit sistem, infrared, dan laser sistem. Jenis media transmisi. Yang pertama adalah kabel. Media transmisi berkabel merupakan suatu media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Media transmisi berkabel dapat berupa pasangan kabel terpilin atau twisted pair kabel, kabel koaksial, dan serat optik, di mana masing-masing kabel tersebut memiliki karakteristik seperti kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, hingga harga yang berbeda-beda. Kedua, radiasi elektromagnetik merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Yang kedua, gangguan dalam komunikasi data. Di sini gangguan dalam komunikasi data ada dua, yaitu transmisi kabel dan radiasi elektromagnetik. Di sini kita membahas yang transmisi kabel dulu. Gangguan yang sering terjadi pada transmisi kabel adalah kabel bisa putus. Penyebab kabel bisa putus ini karena kita kurang menjaga dan merawat kabel dan juga memberi perlindungan pada kabel. Yang kedua, kabelan jaraknya hanya 100 meter. Jika kita ingin membagi internet di area tertentu, jarak kabelnya hanya 100 meter saja. Misalnya di sini kita ambil contoh di kantor yang luas. Yang ketiga, kabel manajemen. Jika kabel manajemen kurang baik, maka sulit mendeteksi kerusakan jika kabel menumpuk. Kemudian, sulitnya meneruskan atau membagi jaringan saat kabel menumpuk. Kemudian, gangguan yang sering terjadi pada radiasi elektromagnetik adalah yang pertama, sinyal yang dipancarkan biasanya sekitar 100 meter. Misalkan di area yang luas, jarak sinyal maksimalnya hanya bisa 100 meter saja. Jika lebih dari itu, maka sinyal yang ditangkap akan jelek atau tidak bisa sama sekali. Misalnya di sini kita ambil contoh rumah sakit. Yang kedua, cuaca buruk. Pada cuaca buruk, sinyal akan mengalami gangguan seperti tidak stabil dan bisa juga hilang. Yang ketiga, struktur bangunan tembok yang tebal. Struktur bangunan juga penting jika tembok terlalu tebal. Walaupun kita di area 100 meter dari jangkauan sinyal, maka sinyal yang akan didapat akan kurang maksimal karena terhalang tembok yang tebal. Yang ketiga, cara menangani gangguan komunikasi data. Di sini caranya terbagi dua. Yang pertama adalah cara menangani gangguan pada transmisi kabel. Cara untuk menanganinya adalah untuk mencegah kabel rusak, kabel tersebut bisa dimasukkan ke dalam pipa untuk melindungi kerusakan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk menangani kabel yang jaraknya hanya 100 meter, bisa menggunakan alat yang bernama switch untuk menyambung dan memperpanjang jarak kabel. Yang ketiga, untuk kabel manajemen, kabel LAN bisa diberi tanda untuk memisahkan satu dengan yang lain supaya enak pada saat pemeriksaan. Cara yang kedua adalah cara menangani gangguan pada radiasi elektromagnetik. Caranya cuma satu, yaitu untuk menangani jaringan yang jaraknya hanya 100 meter dan terhalang oleh tembok yang tebal, bisa menggunakan alat yang bernama WiFi repeater untuk membagikan jaringan
ke area yang lebih luas. Selanjutnya, penting mempelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata. Kenapa kita perlu mempelajari komunikasi data dan kenapa komunikasi data sangat penting dalam kehidupan nyata? Dengan mempelajari komunikasi data, kita dapat mengetahui bagaimana data tersebut bisa dikirim dan sampai ke tujuan. Kita juga tahu apa-apa saja hal yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi data. Dan yang terakhir, kita juga tahu jika ada masalah dalam komunikasi data, kita dapat menanganinya dengan baik dan benar. Itulah beberapa penjelasan dari kami tentang komunikasi data, gangguan dalam komunikasi data, cara menangani gangguannya, dan pentingnya komunikasi data dalam kehidupan nyata. Apabila ada salah kata atau ucapan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.